Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa melaksanakan webinar hari ini. Izinkan pada saat ini saya tugas menjadi host. Izinkan saya menyapa para peserta webinar pada hari ini. Yang terhormat Ibu dan teman-teman sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini. Untuk lebih lanjutnya, saya mempersilakan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Alda sebagai host pada webinar hari ini yang bersedia untuk melanjutkan webinar hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Lunawal Aini sebagai moderator, dan izinkan saya menyapa para peserta webinar pada hari ini. Yang terhormat Ibu Bapak dan teman-teman sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Mari kita sambut pemateri kita pada hari ini, Saudari Wina Widianingsih. Halo Wina, sebelum pemaparan izinkan saya membaca CV dari presenter kita. Nama Wina Widianingsih, tempat tanggal lahir Bandung 20 Februari 2005. Alamat Kampung Gunung Bentang, RT 3 RW 14. Baik, untuk seluruhnya webinar hari ini akan membahas topik tentang menasafan. Perlu saya ingatkan Wina dan para peserta bahwa pemaparan materi akan berlangsung selama 20 menit. Dan jika masih ada sisa waktu, kita akan adakan sesi tanya jawab. Dan diingatkan juga untuk seluruh peserta, apabila pemateri sedang menyampaikan materinya, dimohon untuk mematikan atau menonaktifkan mikrofonnya. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan tempat dipersilahkan untuk Wina. Apa sih saffron itu? Saffron adalah rempah-rempah dan juga pewarna alami yang tumbuh di bawah kondisi cuaca khusus, melansir Times of India. Saffron yang tumbuh di Iran dan Kashmir ini digadang sebagai rempah termahal di dunia. Saffron berkualitas baik bisa berharga sekitar $5.000 Amerika Serikat untuk 450 gram. Atau setara dengan 70 juta rupiah. Sejarah mencatat jika saffron sudah ada sejak 3.000 tahun terakhir dan pertama kali ditanam di Iran. Tanaman ini hanya tumbuh selama 1 minggu dalam setahun. Saat ini 90% saffron di dunia diproduksi di Iran, sementara 10%-nya diproduksi di Kashmir. Nah, sini ada manfaat saffron untuk kesehatan. Yang pertama, mengurangi sakit. Di nomor pertama, ada manfaat saffron untuk wanita. Saffron mempunyai manfaat untuk mengatasi rasa nyeri dan inflamasi yang terjadi pada wanita. Cara mengonsumsinya sekitar 30 gram saffron atau menghirup aromanya selama 20 menit. Oleh karena itu, banyak sekali bunga yang bermanfaat untuk wanita saat mengalami rasa sakit atau nyeri ketika mengalami PMS. Yang kedua, mengurangi nafsu makan. Ngemil adalah kebiasaan umum yang dapat membuat seseorang beresiko mengalami kenaikan berat badan. Nah, jika kamu rutin meminum teh saffron, mengonsumsinya dapat membantu mengurangi nafsu makan yang berlebih, sehingga kamu juga bisa menurunkan berat badan secara perlahan. Yang ketiga, mengurangi risiko jantung. Manfaat saffron untuk kesehatan selanjutnya adalah dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Antioksidan dalam tubuh saffron mengandung beragam senyawa tanaman yang bertindak sebagai antioksidan. Kandungan di dalamnya seperti kroketin, saponal, dan kaempferol yang dipercaya bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif. Yang keempat, bagus bagi penderita diabetes.
Selanjutnya, manfaat bunga sapron bisa jadi cara alternatif untuk menurunkan gula darah di dalam tubuh dengan cepat. Selain itu, sensitivitas insulin juga bisa meningkatkan sehingga gula darah dalam tubuh penderita diabetes selalu terjaga. Yang kelima, dapat mengobati gejala depresi. Bunga yang dijuluki rempah-rempah sinar matahari ini ternyata bisa mengobati gejala depresi serta meningkatkan mood. Sebuah studi menyebutkan bahwa mengonsumsi 30 mg sapron setiap hari sama efektifnya dengan fluoxetine untuk mengobati depresi. Kelopak bunga sapron bisa mengurangi gejala depresi ringan hingga yang dialami seseorang. Yang ke-6, mencegah gangguan fungsi otak. Kemampuan usia bisa saja menurun seiring pertambahan usia. Agar hal tersebut tidak terjadi, rutinlah mengkonsumsi bunga sapron. Sifat antioksidannya bisa mempertahankan bahkan meningkatkan kemampuan kognitif orang dewasa seperti halnya penyakit Alzheimer yang banyak menyerang orang lanjut usia. Tak hanya itu, sapron juga dapat mempertahankan kemampuan penglihatan. 7. Membantu pengobatan kanker. Sebuah penelitian di laboratorium menyatakan bahwa sapron dapat menekan laju pertumbuhan sel kanker pada kanker usus. Selain itu, komponen antioksidan dalam sapron yang bernama krokin dapat membuat sel kanker lebih sensitif terhadap kemoterapi. Walaupun hasil penelitian ini menjanjikan, efek anti kanker dari sapron masih perlu diteliti lebih lanjut dan dibuktikan secara klinis pada manusia. Yang ke-8, meningkatkan daya ingat. Pada orang dewasa yang memiliki penyakit Alzheimer, terutama untuk para lansia, manfaat sapron untuk lansia bisa membuat kinerja otak, terutama daya ingat serta kecerdasan membaik. Nah, selain ada manfaat sapron untuk kesehatan, di sini juga ada manfaat sapron untuk kecantikan. Yang pertama, mencerahkan kulit. Manfaat sapron untuk kecantikan yang pertama adalah mencerahkan kulit. Gunakan sapron untuk perawatan kecantikan kulit wajah dapat membuat rona alami kulit kembali bercahaya. Yang kedua, melawan jerawat. Manfaat sapron untuk kecantikan berikutnya adalah melawan jerawat. Punya khasiat antibakteri dan anti peradangan, sapron dikenal sebagai bahan alami untuk mengatasi jerawat serta mencegah port yang lebih parah. Cara menggunakan sapron untuk kulit bekas jerawat adalah dengan merendam campuran 10 helai sapron dengan 5-6 daun basil segar air jernih, lalu tumbuk sampai menjadi krim dan digunakan di kulit yang berjerawat. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Selain dapat melawan jerawat, manfaat sapron untuk kecantikan juga dapat mengatasi bekas jerawat. Kamu bisa menggunakan campuran sapron dan daun basil seperti cara sebelumnya untuk mengatasi bekas jerawat. Setelah campuran tersebut terbentuk pasta, kamu bisa mengoleskan pada wajah dengan gerakan memutar dan diamkan selama 15 menit. Lalu bilas dengan air dingin. Sapron bersifat antifunggal yang saat dipadukan dengan daun basil, maka akan menjadi agen antibakteri yang baik bagi kulit sekaligus mampu menghilangkan bekas jerawat secara efektif. Kamu juga bisa menambahkan bubuk kunyit yang bekerja sebagai antiseptik untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat. Yang keempat, mencerahkan lingkar bawah mata. Bawah mata menghitam atau mata panda seringkali menjadi hal yang paling ditakutkan oleh banyak perempuan. Tapi jangan khawatir karena ternyata sapron juga bisa membantu mencerahkan dengan cara mencampurkan beberapa helai sapron pada air mineral yang didiamkan semalaman. Setelah didiamkan, campurkan dengan minyak zaitun dan susu, lalu basahi kapas dengan air tersebut dan taruh di bawah mata selama 15 menit. Setelah itu, bilas dengan air. Yang kelima, menjadi toner wajah. Manfaat sapron untuk kecantikan kulit juga bisa sebagai perawatan harian. Sapron bisa digunakan sebagai toner wajah dengan memasukkan beberapa helai sapron ke dalam air mawar. Diamkan selama 15 menit, kocok hingga merata dan terapkan ke wajah yang telah dibersihkan.
Yang keenam, menjadikan masker wajah. Manfaat saffron untuk kecantikan kulit wajah berikutnya adalah sebagai bahan masker wajah. Hal ini bisa dijadikan perawatan rutin kamu. Saffron mengandung senyawa bernama klorofil yang kaya akan antioksidan dan vitamin C. Kamu bisa menggunakannya untuk membuat kulit lebih bersinar dengan cara mencampurkan beberapa helai saffron dengan madu. Kemudian pijat perlahan pada wajah. Selain untuk melancarkan peredaran darah di wajah, cara ini juga bisa menghidrasi serta menghaluskan kulit. Kamu juga bisa membuat masker wajah dari susu, helaian saffron, dan bubuk cendana. Campurkan seluruh bahan dan hingga bertekstur seperti pasta, kemudian terapkan pada wajah. Yang ketujuh, mengatasi iritasi wajah. Banyak beraktivitas seharian di luar ruangan tentunya sering membuat kulit wajah menjadi iritasi atau kemerahan. Belum lagi kalau terkena teriknya sinar matahari. Nah, kamu bisa nih menggunakan saffron sebagai masker wajah. Campurkan beberapa helai saffron dengan minyak zaitun atau diamkan selama 1 jam, lalu kamu bisa mengoleskan sambil melihat bagian wajah kamu selama 15 menit. Nah, di sini ada cara mengolah saffron. Cara mengolah saffron minuman tanpa menghilangkan kualitas rasa dan nutrisi. 1. Letakkan sekitar 50-100 mg saffron dalam wadah kecil yang terbuat dari kaca atau keramik. Hindari penggunaan wadah yang terbuat dari logam atau plastik karena dapat menyebabkan saffron memiliki rasa yang aneh, bahkan kontaminan BPA. Yang kedua, masukkan es batu yang telah dihaluskan ke dalam wadah hingga menutupi sekitar 1 cm di atas lapisan saffron. Pastikan es batu yang digunakan terbuat dari air mineral, bukan air yang mengandung klorin. Yang ketiga, biarkan saffron dan es berada di suhu ruangan, tidak harus diletakkan di tempat yang gelap. Tetapi usahakan letakkan di tempat yang bercahaya agar saffron terpapar sinar matahari. Yang keempat, begitu es batu meleleh, campurkan saffron akan menjadi cairan kemerahan sehingga dapat dengan minum apapun seperti susu, teh, dan jus. Minuman saffron dapat disimpan selama 10 hari di dalam lemari es. Tetapi sebelum penyimpanannya, pastikan saffron berada di dalam wadah yang tertutup. Mungkin sekian materi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada yang akan materi mengenai mengenal apa itu saffron. Materi ini cukup menarik ya, karena saffron itu memiliki banyak manfaatnya. Ternyata bukannya untuk kecantikan, tapi saffron juga bisa diminum ternyata. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu saffron merupakan tangkai putih dari bunga Crocus sativus atau yang lebih dikenal dengan nama saffron crocus yang berasal dari Yunani. Sebagai rempah dari bunga yang dikeringkan, saffron dapat memberikan aroma manis bunga. Bukan hanya karena rasa saffron yang agak pahit, penggunaan saffron yang sedikit-sedikit juga untuk menghemat biaya. Mungkin kesimpulan yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Saya kembalikan kepada Saudari Alda sebagai host. Perlu diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi presensi. Karena waktu terus berjalan, mungkin webinar hari ini dicukupkan saja karena waktu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.